Cuman mengajarkan kepada kalian kan waktu itu, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Bahkan kepada iblis sekalipun aku ajarkan kepada mereka, hanya kepada Allah sajalah engkau berbakti. Loh kok kalian malah justru menuhankan aku? Malu aku pada Tuhanku, wahai orang-orang Kristen. Kenapanya engkau menyembahku? Pernah aku ajarkan rupanya? Tak pernah Yesus. Ya sudah, nyahlah daripada aku kalian semua pembuat kejahatan. Matius 7 nomor 23. Itu dalil, Bung. Silakan. Oke, baik. Mantap Bang Zuma. Gini Bang, yang saya bingung nih Bang, dari kemarin-kemarin yang nanya ke teman-teman kan nggak ada jawaban. Yang saya bingung itu ceritanya kan orang Kristen sama Islam itu hampir sama ya tentang Maryam, ceritanya, alurnya. Nah itu yang aku bingung itu yang surat Al-Nisa itu nomor 157 terkait Isa. Isa itu sama Yesus sama apa beda sih Bang? Kalau di Kristen sama Isa. Iya, baik. Jadi sebenarnya gini, Bung. Antara Nabi Isa alaihissalam itu secara pengajaran itu tak ada hubungannya sebenarnya dengan Kristen. Saya ulang lagi ya. Antara Kristen dan Yesus itu sebenarnya tak ada hubungannya. Tak ada hubungannya. Nabi Isa alaihissalam datang kepada Bani Israel mengajarkan hikmah Injil. Apa hikmah Injil itu? Mengajarkan Bani Israel kembali kepada hukum Torah, meskipun sebagian dari hukum itu dihalalkan untuk dilanggar oleh Yesus. Nah, ketika Nabi Isa alaihissalam datang kepada Bani Israel melakukan pembangkangan terhadap Nabi Isa alaihissalam. Makanya dikatakan ketika ibunda Maryam itu hamil, orang-orang Yahudi datang kepada Maryam, ya ukhta Harun, makana abukim ra'asauin wa makanat ummuki bagian. Wahai Maryam, saudara perempuan Harun, ayahmu bukan orang yang berperangai buruk, berakhlak buruk, ibumu juga bukan seorang pesina. Tapi kenapa kamu hamil? Kenapa kamu berzina? Kata orang-orang Yahudi. Kenapa kamu berzina? Ini tuduhan ketika Maryam kemudian dikatakan dalam Al-Quran, fa'atat bihi qaumaha tahmilu. Qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariyan. Wahai Maryam, kata mereka, sungguh engkau ini telah membawa sesuatu yang sangat mungkar di tengah-tengah kita. Kamu pezina. Kamu terkutuk Maryam. Kenapa kamu hamil? Kenapa kamu berzina? Siapa yang telah berbuat ini kepadamu? Sedangkan kamu ini adalah keturunan Harun, keturunan orang baik-baik. Ayahmu bukan orang yang berperangai buruk, ibumu juga bukan orang pezina, kata orang-orang Yahudi pada masa itu. Apa yang terjadi kemudian? Fa asyarat ilaih, mukjizat terjadi. Maryam kemudian menunjuk kepada anaknya. Lalu orang-orang Yahudi berkata apa? Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyan. Hei Maryam, bagaimana mungkin kami akan berbicara dengan anak orok bayi kayak begini? Mana mungkin kami kemudian bisa berbicara kepada bayi? Ada-ada saja kamu Maryam. Apa yang terjadi kemudian? Mukjizat terjadi. Pembelaan Nabi Isa alaihissalam terhadap ibunya yang dituduh berzina. Apa kata bayi tersebut? Ini abadullah. Bayi seketika mengeluarkan suara yang lantang. Wahai kalian Bani Israel, aku ini adalah hamba Allah. Atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Tuhan pencipta langit dan bumi, ilah Abraham, Ishak dan Yakub, memberiku kitab ketetapan, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Itu kata bayi tersebut. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan Tuhan menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Wa ausani bis shalah wa zakah ma dumtu hayya, dan Tuhan memerintahkan kepadaku untuk melaksanakan ibadah salat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyan, dan aku, ini masih bayi ini yang ngomong, berbakti kepada ibuku
dan tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Ini seorang bayi mungil ngomong membela ibunya yang dituduh oleh orang-orang Yahudi sebagai pesina. Betapa mulianya sang bayi ini. Tapi kalau kita lihat cerita yang ada di dalam Bible, yang konon katanya memuliakan Yesus, yang ada apa? Ibunya bertunangan dengan seorang laki-laki, lalu mengandung dan seterusnya. Habis itu punya adik lagi bernama Yakobus, Simon, Yudas, dan satu lagi Yusuf. Tapi kalau di Islam, Nabi Isa dimuliakan, ibunya dibela mati-matian, sehingga apa yang dikatakan oleh Nabi Isa, wassalamu alayya yawma wulid wa yawma amut wa yawma ub'atsu hayya. Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepadaku pada saat aku dilahirkan, pada saat aku diwafatkan, dan pada saat aku dibangkitkan dari kematian kembali. Nah, sehingga ketika kemudian pembangkangan demi pembangkangan, begitu dia bayi sudah difitnah, jadi besar dia diungsikan, jadi besar kemudian dimusuhi oleh orang-orang Yahudi. Pengaruh Nabi Isa dengan mujizat yang diberikan oleh Allah mengakibatkan kemudian orang-orang Yahudi semakin banyak percaya kepada dia. Orang-orang Farisi, ahli Taurat, gelisah. Ini bahaya ini. Orang ini lahir ajaib, melakukan mujizat begitu banyak, orang semakin banyak percaya kepada dia, kita terancam. Semakin banyak ikut kepada Nabi Isa, kita semakin terancam. Maka muncullah kemudian makar. Wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Orang ini harus kita bunuh. Bagaimanapun caranya harus kita bunuh. Bahaya ini. Ini ancaman. Bisa-bisa kita akan dikuasai oleh penjajah Romawi kalau kita tidak menghabisi orang ini. Maka mereka bersekongkol untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Apa yang terjadi oleh Allah? Al-Quranul Karim menjelaskan dalam surah Ali Imran An-Nisa 157, ternyata Allah mengangkat kemudian Nabi Isa alaihissalam. 158, Allah mengangkat Nabi Isa alaihissalam, sehingga yang mereka bunuh adalah orang yang menggantikan Nabi Isa alaihissalam. Tutup cerita, tutup buku, tak ada lagi cerita. Kristen baru nongol. Tutup cerita, tak ada Kristen di situ. Berjalan waktu, prak, 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 muncul orang-orang Farisi yang menginginkan jempol dari penjajah Romawi dan Yunani, mengambil tragedi penyaliban ini sebagai simbol angkatan jahat untuk mereka jual kepada Romawi dan Yunani. Prak, 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 muncullah agama Kristen kemudian. Barulah muncul yang disebut Yesus. Barulah muncul disebut Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Filipi, Kaliki, Pararang, Padale. Barulah muncul surah-surah itu semua. Dijual kemana? Kepada non-Yahudi. Muncullah Kristen. Tak ada hubungannya. Ketika propaganda makar terjadi pada masa itu, Al-Quran kemudian muncul mensucikan mereka. Maka muncul ayat di dalam Al-Quran sebagaimana yang kita bacakan tadi, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masihu ibnu maryam wa qala al-masihu ya bani israila abudullaha rabbi wa rabbakum. Allah tidak menginginkan kesesatan terjadi kepada keturunan Adam selama-lamanya. Ketika kemudian bencana ini datang, Allah digantikan dengan seorang manusia bernama Yesus. Musibah besar terjadi kemudian. Allah mengutus baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk meluruskan kaidahnya, untuk meluruskan ajarannya. Makanya dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, وَمَنْ أَزْلَمَ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Siapakah mereka pembohong itu? Mereka adalah yang setelah datang kepadanya Islam, diajak kepada Islam, tapi mereka menolak Islam. Itulah pembohong, pendusta sebesar-besarnya pendusta. Wallahu, dan Allah mengatakan, wallahu la yahdil qaumaz zalimin, dan Allah tidak memberi petunjuk pada mereka yang zalim. Ini dibengkokkan ajaran. Makanya kenapa dikatakan dibengkokkan? Bukti pembengkokannya adalah antara akal mereka penganutnya dengan buku yang mereka jadikan sebagai kitab suci. Kotonya itu tidak sejalan dan tidak selaras dengan akal. Kenapa? Karena buku yang mereka jadikan panduan itu bukan dari Allah. Yesus tidak memberikan legitimasi kepada perjanjian baru, tak ada.
Yesus tidak pernah bertemu dengan Lukas, penulisnya tak ada. Yesus tidak mengenal Paulus, Yesus tidak mengenal Markus. Semua penulis Bible tidak dikenal oleh Yesus. Tak ada satupun di antara mereka yang memiliki sanad jelas dari Yesus. Mata rantai penyampaian mereka tidak sampai kepada Yesus. Dan itu bisa saya pertaruhkan. Artinya bahwa ketika Al-Quran datang menceritakan kemudian tentang seoknum ini, lebih valid Al-Quran. Karena yang datang setelah Nabi Isa terangkat hanya pembengkokan. Kalau kita ingin menalar lebih jauh, kita netral nih, kita kaji Al-Quran, kita kaji Bible. Apa yang disampaikan oleh Bible kemudian? Yesus berkata apa? Waspadalah kepada pengajar palsu, waspadalah kepada nabi palsu. Siapa nabi palsu? Mengaku bertemu Mesias di padang gurun, mengaku bertemu Yesus di dalam bilik penjara. Waspadalah, kata Yesus. Nah, siapa yang harus diwaspadai? Anda baca kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, tak ada satupun dalih di dalamnya yang mengatakan waspadalah kepada nabi palsu yang datang dari Arab. Semua nabi palsu berasal dari Yerusalem. Yerusalem. Nabi-nabi palsu dari Yerusalem. Nabi-nabi palsu dari tengah-tengah kita sendiri. Nabi-nabi palsu datang kepada Yahudi, ngaku-ngaku Yahudi. Nabi-nabi palsu serigala nyamar seperti domba. Nabi-nabi palsu menganiaya murid Yesus. Itulah nabi palsu. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak pernah sekalipun mengaku bertemu Yesus Mesias di padang gurun, bertemu Yesus di dalam bilik, enggak pernah. Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah memasukkan ajaran-ajaran palsu ke dalam kitabnya orang Yahudi, tak pernah. Sedangkan yang dikatakan dalam Bible, nabi-nabi palsu memasukkan pengajaran-pengajaran ke dalamnya dan untuk menyesatkan banyak orang. Jadi berbahagialah saudara-saudara non-muslim yang masa hidupnya bertemu dengan kami para apologet Islam, yang masa hidupnya bertemu dengan umat Islam, yang masa hidupnya ada pada zaman umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dengan kami Islam, dengan kami hadir, kami menjelaskan, menguraikan pokok permasalahan sebenarnya itu di situ. Sekali lagi saya katakan kesimpulan 30 detik terakhir, Yesus yang adalah oknum nabi rasul yang diutus kepada Bani Israel, tak ada 1% pun hubungannya dengan agama Kristen. Saya boleh taruhan, kalau ada pendeta yang bisa menyambungkan ajaran Kristen dengan Yesus, saya berhenti jadi apologet, api saya nyatakan sebagai ketua pembina tutup demi kebenaran. Kalau ada pendeta yang bisa menyambungkan antara ajaran Kristen dengan Yesus secara historikal, secara pengajaran, legitimasi Yesus terkait dengan penamaan Kristen, terkait dengan pengutusan rasul-rasulnya Kristen, terkait dengan kitab sucinya Kristen, terkait dengan pola agamanya Kristen, terkait dengan pola ketuhanan dan pola ibadahnya orang Kristen, saya pertaruhkan saya punya nama besar untuk berhenti jadi apologet yayasan yang kubentuk, kubekukan. Silakan tunjukkan dan hadapkan saya dengan pendeta itu. Saya tunggu sampai 500 tahun ke depan. Demikian. Hingga sampai